Namaku Sophia Hairani Simanjuntak dan aku seorang mahasiswa di UIN Sumatera Utara. Di video ini, aku mau ngajak kalian lihat gimana bahasa nonverbal bekerja dalam sesi konseling. Karena kadang yang kita ucapkan itu justru lebih cepat dipahami oleh konseling lewat gerakan kecil, tatapan yang hangat, dan sikap tubuh yang tepat. Kita bisa nunjukin bahwa kita benar-benar hadir untuk mereka. Kadang tanpa kita sadari, bahasa tubuh yang salah bisa membuat konseling itu merasa tidak nyaman. Nah, tadi kan kita sudah melihat video sebelumnya yang membahas tentang kesalahan-kesalahan yang harus dihindari oleh konselor. Jadi, sekarang mari kita lihat bagaimana versi yang lebih tepat yang bisa membantu konseli merasa dihargai dan dipahami. Bentuk keterampilan perilaku nonverbal itu ada 6. Yang pertama yaitu kontak mata. Kontak mata menunjukkan perhatian dan membuat klien merasa tidak diawasi. Yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang ramah dan lembut menunjukkan bahwa konselor memiliki rasa empati kepada konseli. Yang ketiga, posisi tubuh atau postur. Posisi tubuh konselor sedikit condong ke depan dan rileks agar menunjukkan kepada konseli bahwa ia diterima dengan terbuka. Yang keempat, posisi dan jarak duduk. Jarak duduk yang tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh agar membuat konseli nyaman untuk bercerita. Kelima yaitu intonasi suara. Nada suara yang lembut dan stabil untuk menenangkan dan membuat konseli merasa dihargai. Yaitu gerakan pendukung. Gerakan pendukung itu seperti anggukan kecil atau isyarat yang disampaikan oleh konselor bahwa ia paham akan cerita yang disampaikan oleh konseli. Baik Kak, untuk sesi ini saya akan mendampingi Kakak sebagai konselor hari ini. Kalau Kakak sudah siap, boleh ceritakan apa yang saat ini sedang Kakak rasakan? Saya
sering merasa capek, terus saya merasa pikiran saya penuh terus. Kakak merasa capek dan pikirannya penuh ya. Boleh ceritakan apa yang biasanya muncul di pikiran kakak? Banyak Bu, urusan rumah, pekerjaan, dan kadang saya merasa sendirian menghadapi semua situasi ini. Sepertinya itu terasa berat sekali ya untuk kakak. Kakak menghadapi banyak hal sekaligus tidak punya teman untuk bercerita atau teman sekedar berbagi cerita begitu ya. Iya Bu, itu yang saya rasakan selama ini. Saya dengar kakak sudah berusaha bertahan dan sudah ingin menyelesaikan masalah kakak sendiri. Kalau boleh tahu, apa yang membuat kakak merasa terbebani akhir-akhir ini? Tekanan dari pekerjaan Bu, saya takut mengecewakan orang lain. Takut mengecewakan orang itu perasaan yang sangat manusiawi sih. Terus selama ini jika perasaan itu muncul, apa yang biasanya kakak lakukan? Selama ini saya lebih memilih diam dan menyimpan semuanya sendirian Bu. Berarti kakak itu mencoba untuk kuat sendiri ya, dan gak mau ngebebani siapapun untuk masalah kakak. Itu sikap kakak tuh menunjukkan kalau kakak itu bertanggung jawab, punya tanggung jawab besar atas masalah kakak sendiri. Berarti kakak mencoba kuat sendiri tanpa membebani siapapun, dan kakak ingin tuh menyelesaikan masalah kakak sendiri. Itu termasuk sikap yang itu kakak tuh punya tanggung jawab yang besar loh. Kalau saya rangkum sedikit, kakak itu sedang menghadapi tekanan pekerjaan, terus takut mengecewakan orang lain, dan sering memendam perasaan sendiri. Jadi itu membuat kakak merasa lebih sensitif secara emosional. Apa itu menurut kakak benar rangkuman saya dan cerita kakak tersebut? Ya, itu tepat Bu. Oke, baik kak. Terima kasih ya udah mau terbuka. Itu adalah langkah yang baik untuk kakak, untuk saya, ya untuk kita. Ini sebelum kita akhiri sesi ini, ada nggak yang ingin kakak tanyakan atau yang ingin kakak tambahkan atau apa gitu yang ingin kakak tanyakan kepada saya? Kayaknya cukup Bu. Setelah menceritakan ini semua, saya merasa lebih lega. Saya senang kakak sudah sedikit lega ketika sudah berbicara kepada saya hari ini. Terima kasih kembali Bu. Untuk sesi berikutnya, kita lanjutkan membahas bagaimana cara mengelola tekanan dan membangun ruang berbagi yang sehat untuk kakak. Kalau begitu, sesi kita sampai sini dulu ya kak. Terima kasih udah mau hadir, udah mau cerita, udah mau terbuka sama saya. Kalau begitu, sesi kita sudah sampai di sini dulu ya kak. Terima kasih sudah hadir, terima kasih kepada kakak yang udah mau bercerita dengan terbuka, sukarela kepada saya. Iya. Demikian penjelasan tentang perilaku nonverbal dalam konseling. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktik konseling. Terima kasih, bye-bye. Transport